Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Adelia dengan NIM 20210103049. Di sini saya akan meresum makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya akan membahas materi pertama, yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Yang pertama, definisi usaha perusahaan suatu organisasi dengan sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja digabungkan dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Yang kedua, pelanggan perusahaan individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. Ketiga, tujuan dari perusahaan memaksimalkan keuntungan. Keempat, keuntungan atau laba atau profit, selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input dan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya, perusahaan yang bertujuan tidak untuk mencari laba disebut perusahaan non-laba atau non-profit, misalnya pemerintah, yayasan, dan lain-lain. Proses akuntansi yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Kedua, menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Keempat, mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan. 5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi pemangku kepentingan. Baiklah, selanjutnya materi kedua tentang analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, yaitu mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Ragam transaksi, yang pertama transaksi dengan pemilik, yang kedua transaksi dengan kreditor, yang ketiga transaksi dengan pelanggan, yang keempat transaksi dengan pemasok, yang kelima transaksi dengan penyedia nilai tambah. Selanjutnya ke karakteristik suatu akun. Pertama, setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi, dan akan dicatat dalam akun tersebut. Yang kedua, sisi kanan adalah akun kredit, akun debit. Ketiga, sisi kiri adalah akun kredit. Aturan debit dan kredit. Untuk menguasai ilmu akuntansi, aturan ini wajib diingat dan dipahami. Jika seorang accounting tidak paham tentang aturan ini, dapat dipastikan logika jurnalnya kacau. Aturan 1, klarifikasi perkiraan. Menurut sifatnya, perkiraan diklarifikasi sebagai aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Ingat juga identifikasi nomor perkiraannya, yaitu pertama aktiva, kedua kewajiban, ketiga modal, keempat pendapatan, kelima HPP, keenam biaya, ketujuh pendapatan, dan 9 biaya. Secara garis besar, klarifikasi di perkiraan di atas dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkiraan neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kedua, perkiraan rugi laba, pendapatan, dan biaya. Aturan 2, fungsi debit dan kredit dalam perkiraan. Aturan ini sangat prinsipil sehingga sangat perlu pemahaman dan pendalaman. Jika aktiva bertambah, dicatat di debit. Berkurang, dicatat di kredit. Apabila hutang bertambah, dicatat di kredit. Apabila berkurang, dicatat di debit. Apabila modal bertambah, dicatat di kredit. Apabila modal berkurang, dicatat di debit. Apabila pendapatan bertambah, dicatat di kredit. Apabila pendapatan berkurang, dicatat di debit. Apabila biaya bertambah, dicatat di debit. Apabila biaya berkurang, dicatat di kredit.
Jika kesulitan untuk menghafalnya, bisa gunakan tabel untuk lebih mudahnya. Aturan ketiga, pencatatan dan perkiraan untuk mencatat suatu transaksi ke dalam jurnal perlu diteliti atau dianalisa terlebih dahulu. Berikut tahapannya. Pertama, tentukan pengaruh transaksi tersebut terhadap perkiraan. Kedua, tentukan perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Ketiga, tentukan perkiraan mana yang akan didebit dan dikredit. Yang keempat, tentukan jumlah nominal yang didebit dan dikredit dan harus blanche. Saldo normal. Jumlah penambahan yang dicatat dalam suatu perkiraan biasanya sama atau lebih besar dari jumlah pengurangannya. Oleh karena itu, saldo normal semua perkiraan adalah positif. Bila sebuah perkiraan yang saldo normalnya debit ternyata bersaldo kredit atau sebaliknya, maka hal ini merupakan petunjuk adanya suatu kesalahan pencatatan atau keadaan yang luar biasa. Berikut ini saldo normal setiap perkiraan menurut klarifikasinya. Aktiva sama dengan debit, hutang sama dengan kredit, modal sama dengan kredit, pendapatan sama dengan kredit, biaya sama dengan debit. Baiklah, selanjutnya materi ketiga yaitu proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang pencatatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan pemerolehan data dari neraca saldo dan data hasil penyesuaian akhir periode. Konsep dasar penyesuaian. Ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Yang pertama, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Kedua, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. Untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Setelah kita mengetahui fungsi jurnal, berikutnya adalah tujuan dari jurnal tersebut. Yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Ketiga, untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Selanjutnya, jenis-jenis jurnal penyesuaian. Pertama, jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Yang kedua, jurnal penyesuaian penyusutan. Ketiga, jurnal penyesuaian beban terhutang. Keempat, jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Kelima, jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Adapun akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yaitu akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Yang keempat, akun pendapatan. Kelima, akun beban. Keenam, akun pendapatan diterima di muka. Sekian materi. Penyelesaian siklus akuntansi. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Dalam praktiknya, dalam sebuah proses akuntansi tahapan ini bersifat opsional. Neraca lajur memiliki 7 kolom utama, 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom debit dan kredit. Sehingga secara keseluruhan neraca lajur menjadi 12 kolom. Mempersiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
perubahan modal, ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik umum tiap laporan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, neraca. Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan total pendapatan dan total biaya serta laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang dirinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang menunjukkan perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi dengan pembagian laba seperti PRIV dalam perusahaan perorangan atau dividen dalam perusahaan dan berbentuk perseroan terbatas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Biasanya memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan. Jurnal penutup. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukuan ini dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut. Pertama, menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan saldo akun ikhtisar laba rugi. Kedua, menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. Ketiga, menghapus nilai ikhtisar laba rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambahan atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. Keempat, menghapus nilai PRIV dan memindahkan nilainya sebagai pengurang saldo akun modal. Ringkasan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap, antara lain tahap identifikasi, tahap pencatatan bukti transaksi, tahap membuat ikhtisar laporan keuangan, tahap membuat laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi seperti mengetahui siklus akuntansinya. Yang digunakan adalah akun bisnis, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lainnya. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi dalam artian mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Perusahaan ini juga tidak melakukan perubahan sedikitpun pada barang jadi. Jenis-jenis perusahaan dagang yaitu barang jadi, grosir, enceran, e-niaga, barang promosi, barang pasaran, barang impuls, produk belanja, barang-barang khusus. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perusahaan dagang yaitu aliran kas. Inti dari pengelolaan perusahaan adalah aliran keuangan atau aliran kas. Yang kedua, rekening akuntansi yang digunakan. Dalam sebuah perusahaan dagang, akun-akun yang digunakan lebih beragam dibanding perusahaan jasa. Hal ini akan sangat terbantu bila perusahaan dagang tersebut menggunakan software akuntansi. Yang ketiga, pencatatan persediaan. Pencatatan stok persediaan barang dalam akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu metode periosit dan
perpetual. Yang keempat, utang piutang. Utang usaha yang lancar menjadi kekuatan sebuah perusahaan dagang dalam menjaga stok persediaannya agar terus ada. Kelima, profit perusahaan. Tanpa profit, perusahaan akan susah memperoleh keuntungan sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Selanjutnya, persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, atau suku-suku cadang. Sistem pencatatan persediaan. Pertama, sistem berskala atau fisik. Sistem berskala yaitu pada setiap akhir periode dilakukan penghitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Yang kedua, sistem permanen yaitu abadi. Sistem permanen atau abadi yaitu melakukan pembukuan atau persediaan secara terus-menerus, melaporkan nilai persediaan pada akhir periode yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali dilakukan dalam hal persediaan, memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu, sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita gunakan yaitu metode FIFO, first in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Metode LIFO, last in, first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama. Disebutkan di atas, jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali beli. Ketiga, metode rata-rata. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama, rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Kedua, rata-rata tertimbang, nilai rata-rata per unit. Keempat, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini setiap barang harus jelas dari mana asal-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.